Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey friends, kenalin, nama aku Febrina Laila Rahmah, NIM 120210073 dari Program Studi Teknik Sipil TPB 21 Institut Teknologi Sumatera. Kali ini, aku akan membahas mengenai pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Sebelum kita mulai, kalian tahu nggak sih apa itu pewarisan sifat? Jadi, pewarisan sifat atau hereditas adalah penurunan sifat dari induk atau parental ke anak atau filial. Penurunan ini bergantung dengan sifat orang tua yang dikodekan oleh materi genetik. Materi genetik sendiri merupakan substansi inti sel yang mengontrol aktivitas tubuh. Materi ini memegang peran penting untuk menentukan proses pewarisan sifat kepada anak. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi. Ayah mewariskan materi genetik melalui sel sperma, sedangkan ibu mewarisinya melalui ovum atau sel telur. Komponen utama dalam pewarisan sifat itu ada dua. Yang pertama adalah kromosom, dan yang kedua adalah gen. Nah, karena yang akan kita bahas adalah pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel, tentu dong kita harus tahu apa itu hukum Mendel. Hukum pewarisan Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel. Menurut beliau, hukum ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah hukum segregasi atau hukum pertama Mendel. Hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pada pembentukan gamet atau sel kelamin anak, kedua gen induk atau orang tua yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Hukum ini berlaku untuk persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid, berupa uji silang dan persilangan balik. Hukum segregasi memperhatikan dua alel yang berbeda dalam satu gen. Sebagai contoh, jika kita menyilangkan tanaman kacang berbunga kuning atau Y besar dan kacang berbunga hijau atau Y kecil. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan hukum segregasi, akan didapatkan dari kacang berbunga kuning akan disumbangkan satu alel Y besar, dan dari kacang berbunga hijau akan disumbangkan satu alel Y kecil, sehingga gamet keturunan pertama adalah Y besar Y kecil. Persilangan monohibrid hukum segregasi menghasilkan rasio keturunan 3:1. Nah, yang kedua ada hukum asortasi bebas atau hukum kedua Mendel. Dalam hukum Mendel 2 atau hukum asortasi menyatakan bahwa setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen lainnya, atau terjadi persilangan antara dua individu yang berbeda dengan dua sifat berbeda atau disebut dihibrid. Namun, gen yang mengusung satu sifat tidak akan mempengaruhi sifat gen lain yang tidak termasuk dalam alelnya. Sebagai contoh, persilangan kucing bulu putih ekor pendek atau S besar B kecil dengan kucing bulu coklat ekor panjang atau S kecil B besar. Perhatikan gambar berikut. Oh ya, perlu diingat, gen B besar membawa sifat dominan bulu coklat dan B kecil gen sifat resesif bulu putih. Sedangkan gen S besar membawa sifat dominan ekor pendek dan S kecil gen sifat resesif ekor panjang. Jadi, berdasarkan gambar, pada persilangan dihibrid tersebut ada dua sifat yang diperhatikan, yaitu warna bulu dan panjang ekor. Dari hasil persilangan terlihat bahwa warna bulu tidak mempengaruhi panjang ekor, dan yang mempengaruhi panjang ekor adalah gen panjang ekornya sendiri, yaitu gen S besar dan S kecil. Persilangan dihibrid berdasarkan hukum asortasi menghasilkan rasio keturunan 9:3:3:1. Gimana? Kalian udah sedikit mengerti kan mengenai pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tugas yang telah diberikan oleh Ibu Hendri selaku dosen biologi TPB 21 Institut Teknologi Sumatera.
pada bentuk pola pertumbuhan rambut pada dahi pada keluargaku. Bentuk pola pertumbuhan rambut pada dahi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada widow's peak, yaitu rambut tumbuh seperti huruf V. Tumbuhnya rambut seperti huruf V dikontrol oleh gen. Gen W besar ini bersifat dominan. Orang yang memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf V pada dahi memiliki gen W besar atau homozigot dominan atau gen W besar W kecil atau heterozigot. Yang kedua, ada non-widow's peak, yaitu rambut tumbuh melingkar biasa atau tidak seperti huruf V. Pertumbuhan rambut ini memiliki genotip homozigot resesif atau W kecil. Perhatikan pada gambar. Apabila kalian memiliki gen W besar, maka kalian akan memiliki bentuk pertumbuhan rambut pada dahi widow's peak. Apabila kalian memiliki gen W besar, W kecil, maka bentuk pertumbuhan rambut pada dahi kalian juga adalah widow's peak. Sedangkan jika gen kalian W kecil, maka bentuk pertumbuhan rambut pada dahi kalian adalah non-widow's peak. Ini adalah pohon pewarisan sifat bentuk pola pertumbuhan rambut pada dahi pada keluargaku. Pada keturunan pertama, yaitu kakek dan nenekku, dari pihak ayah memiliki gen W kecil atau non-widow's peak. Dan dari pihak ibu juga memiliki gen W kecil atau non-widow's peak. Dari pihak ayah menghasilkan 3 keturunan. Anak pertama mempunyai genotip W kecil atau non-widow's peak. Anak kedua, yaitu ayah saya, memiliki genotip W kecil atau non-widow's peak. Dan anak ketiga, yaitu bibi saya, memiliki gen W kecil atau non-widow's peak. Dari pihak ibu saya memiliki 2 keturunan. Anak pertama, yaitu ibu saya, memiliki gen W kecil atau non-widow's peak. Anak kedua atau bibi saya memiliki gen W kecil atau non-widow's peak. Lalu pada keturunan ketiga, yaitu saya, memiliki gen W kecil atau non-widow's peak. Dan adik saya juga memiliki gen W kecil atau non-widow's peak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada keturunan keluarga saya memiliki 100% bentuk pola rambut pada dahi non-widow's peak atau gen W kecil. Selanjutnya ada perlekatan cuping telinga. Perlekatan cuping telinga juga dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, cuping telinga terpisah atau terlepas. Tipe perlekatan cuping telinga juga dikontrol oleh gen, yaitu gen G besar untuk cuping telinga terpisah atau terlepas. Jadi, seseorang yang memiliki gen G besar, baik bergenotip G besar atau G besar G kecil, akan memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah. Yang kedua, ada cuping telinga melekat, yaitu untuk cuping telinga melekat dikontrol oleh gen G kecil. Jadi, seseorang yang memiliki gen G kecil memiliki tipe perlekatan cuping melekat. Kalian bisa melihat perbedaannya pada gambar. Selanjutnya, ada pohon pewarisan sifat bentuk cuping telinga pada keluargaku. Pada keturunan pertama, yaitu kakek nenek, dari pihak ayah memiliki bentuk cuping telinga gen G besar atau cuping telinga terpisah. Dari pihak ibu juga memiliki gen G besar yaitu cuping telinga terpisah. Pada keturunan kedua dari ayahku, yang anak pertama memiliki gen G besar atau cuping telinga terpisah. Lalu anak kedua yaitu ayahku memiliki gen G besar atau cuping telinga terpisah. Lalu bibiku atau anak ketiga memiliki gen G besar atau cuping telinga terpisah. Dari pihak ibuku, anak pertama atau ibuku memiliki gen G besar atau cuping telinga terpisah. Anak kedua juga memiliki gen G besar. Lalu, pada generasi ketiga, yaitu saya dan adik saya, juga memiliki gen G besar atau cuping telinga terpisah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada keluargaku memiliki 100% gen G besar, yaitu cuping telinga terpisah. So, segitu aja ya video dari aku kali ini. Aku
Aku mau ngucapin terima kasih buat semuanya yang udah nonton, dan maaf banget kalau video ini banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan. Oh ya, kalau kalian mau berteman, jangan lupa follow IG aku ya. See you next time guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.